Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Klasifikasi demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. B. Berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan F. Menjamin tegaknya keadilan. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. D.
mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Mengembalikan keputusan dengan musyawarah mufakat. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila dalam sudut pandang normatif. Demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nomor 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi pendapatan yang adil. Nomor 2. Perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi, diantaranya A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. B. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. C. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. D. Membiasakan diri untuk memilih pimpinan melalui cara-cara yang demokratis. E. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban.